Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada video kali ini ya, di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa ya, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman. Tetap semangat teman-teman, kita jalankan ibadah puasa kita dengan baik. Teman-teman, pada video kali ini ya, saya mau membuat semacam tutorial ya, yang teman-teman juga yang pemula pasti bisa bikin ya. Kita buat saklar wifi sederhana ya, yang canggih, murah, dan juga tahan lama teman-teman. Nah, barang-barangnya tuh ada di depan saya tuh ya. Nanti saya jelasin. Kenapa saya bilang ini murah? Karena modalnya cuman barang-barang begini aja nih, terutama ISP aja nih. Kita pakai ISP yang murah teman-teman, ISP 8266. Nah, lalu kelebihannya adalah kita bisa mengontrol beberapa device langsung di sini teman-teman. Yang saya bilang dibandingin sama produk yang ada di pasaran ya, satu harganya pasti lebih mahal, yang kedua kita terikat sama cloud-nya dia gitu. Kalau kita pakai cloud ya kita mesti pakai cloud dia gitu. Nah, yang akan saya buat ini unik teman-teman. Uniknya itu kita bisa mengontrol kalau ISP 8266 ini nanti saya jelasin ya. Ini maksimal kita bisa ngontrol 6 ya. Kalau ya sebetulnya bisa lebih, cuma kurang aman aja. Tapi saya akan kasih contoh, kita kontrol 6 alat langsung sekaligus ya, dengan sebuah handphone Android butut ya teman-teman. Sorry, saya bilang Androidnya yang butut aja teman-teman. Android mau HP mau tablet silakan. Teman-teman yang punya HP butut itu kita manfaatkan biar ada gunanya ya. Terutama yang versi Androidnya jadul tuh, versi 4 gitu, yang masih apa tuh KitKat atau yang sebelumnya, nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Justru kita pakai di sini biar ada manfaatnya. Oke, kira-kira alat-alatnya teman-teman. Yang pertama ini teman-teman ya, sorry. Ini adalah ISP 8266 Node MCU ya. Yang kayak gini modelnya Node MCU. Karena ada juga yang kecil ya, ISP 01 ada, sama-sama 8266 tapi chipnya. Saya nggak akan bahas panjang lebar ya. Barang ini banyak di online, harganya berapa? 30.000 teman-teman. 30.000 ya, modalnya yang utama ini. 30.000 perak satu, udah oke. Yang kedua, kita beli aja relay modul nih, kan banyak di pasaran ya. Teman-teman terserah mau ngontrol berapa alat. Kalau misalnya teman-teman cuma mengontrolnya alatnya, ini seperti saya bilang ya, bisa yang aman bisa 6 teman-teman. Kalau mau lebih juga bisa, cuman nggak begitu baik ya kalau ISP 8266. Kalau ISP 32 itu bisa 16, malah bisa 16 alat sekaligus. Kalau ini 6 aja deh kalau mau aman. Nah, teman-teman nanti bisa beli relay modulnya ya. Ada yang 2 channel begini, ada juga yang 4 channel ya. Kalau yang 2 channel ini harganya berapa ya teman-teman ya? Sekitar, kalau ini ada yang high low ya teman-teman, bisa lihat ya, ada H sama L-nya. Ada yang cuma low trigger, itu lebih murah harganya. Ini yang bisa low sama high, ini sekitar 18.000 kalau nggak salah harganya yang 2 channel. Kalau yang 4 channel sekitar 30-an ribu lah ya kira-kira teman-teman. Terserah ya. Ada juga yang langsung 8 channel ya, kalau nggak salah berapa harganya, 60 ribuan kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman mau ngontrolnya berapa channel terserah. Yang paling penting ini nih 30.000 nih beli ISP 8266 ya, Node MCU ini. Nah, sisanya beli relaynya suka-suka lah ya. Mau bikin sendiri juga relaynya boleh gitu ya. Yang penting cuman ini. Selebihnya siapin kabel jumper gini ya teman-teman ya. Ini yang sebetulnya yang male sama female, tapi nggak apa-apa lah, yang gimana aja pokoknya kabel lah ya. Ada 8 pin ya ini ya. Satu lagi kita nanti akan program ya dengan kabel USB micro. Kita program ininya, nanti saya akan berikan sketch programmingnya. Nanti teman-teman bisa flash ya atau program di Arduino IDE. Nanti saya akan berikan gratis buat teman-teman ya, ada sketchnya yang udah siap dipakai gitu ya. Tinggal teman-teman nanti edit dikit doang ya, saya akan jelaskan semuanya. Satu lagi teman-teman, keistimewaan ini, bukan istimewa sih ya, maksudnya kelebihannya. Nanti kita akan bikin Wi-Fi switch ya, atau smart switch yang dikontrol via Wi-Fi ya. Nanti pakai Android gitu ya, pakai HP Android, HP-nya yang butut gitu ya, tabletnya yang butut tadi saya udah bilang. Kalau kita nggak punya Wi-Fi di rumah juga nggak masalah. Makanya ini kocaknya di sini. Kita nggak punya Wi-Fi ya nggak apa-apa. Nanti kita bikin sendiri sistem Wi-Fi-nya. Sederhana banget ya. Jadi nggak perlu Wi-Fi, nggak perlu sebetulnya. Punya wifi bagus, silahkan bisa dipakai kalau teman-teman udah punya wifi. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, kita akan bikin sendiri gitu ya. Nah, lalu seperti untuk tablet atau HP Androidnya ya. Ini sebagai contoh teman-teman, saya punya kayak gini nih teman-teman ya. Sorry ini saya kecilin dikit ya videonya biar lebih enak. Ini teman-teman ya, saya punya tablet kayak gini, tablet Android. Ini harganya teman-teman, tablet ini
200.000 teman-teman, 200.000 kalau sekarang. Dulu saya belinya berapa ya? Mungkin dulu saya beli hampir 300 ya, tapi sekarang setahu saya ini harganya paling 200.000 nih teman-teman. Tablet Android ini adalah tablet Android butut teman-teman. Langsung aja saya to the point aja, butut banget, lambatnya bukan main, dipakai setengah mati, dikasih ke bocah juga bocah nggak mau pakai karena buat nonton YouTube aja susah teman-teman. Jelek banget ini Android ini. Saya mikirin buat apa nih biar ada gunanya gitu kan. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget kalau tampangnya gitu ya. Layarnya juga terbatas. Nah ini kalau teman-teman nanti mau lihat ya, teman-teman supaya bisa lihat ya. Saya akan mana nih ininya nih. Apa tuh namanya? About-nya. Nah ini biar teman-teman lihat nih kayak apa nih Android ini. Bayangin teman-teman tuh ya. Versinya masih versi 4 nih teman-teman ya, masih KitKat nih. Ini katanya ngakunya memorinya 1 GB ya, RAM-nya 1 GB, lalu ROM-nya apa namanya 4 GB kalau nggak salah ya. Tapi kenyataannya saya nggak percaya tuh, paling cuma berapa ratus mega, karena tablet ini bukan main lambatnya teman-teman, praktis hampir nggak bisa dipakai. Ya harganya juga cuma 200.000 ya. Nanti kita manfaatkan ini teman-teman, karena di sini ada satu fitur juga ya teman-teman ya. Kalau saya senengnya tablet ini walaupun ini jeleknya bukan main, ya udah nggak apa-apa lah ya. Kita nggak usah pakai buat fungsinya dia sebagai tablet. Di sini yang menarik teman-teman, kalau di menu WiFi-nya ya, kita bisa klik more ya. Kalau di menu setting ini ya WiFi biasa ya, ini bisa connect WiFi biasa lah. Kita klik di more nih teman-teman, di more ya. Itu dia punya ini nih, tethering nih. Dia punya portable hotspot. Jadi barang ini yang akan jadi sorry, kok Ethernet sebentar sorry teman-teman. Nah, ini ya. Nah ini tethering atau portable hotspot. Jadi sumber WiFi itu justru kita bikin sendiri nih. Kita bikin sumber WiFi-nya dari tablet ini. Jadi teman-teman nggak ada WiFi di rumah juga nggak apa-apa ya. Maksudnya kalau lagi camping di gunung juga mau bikin saklar WiFi bisa aja gitu. Kita bikin sendiri WiFi-nya dari sini. Sederhana. Kalau teman-teman nggak punya tablet, nggak apa-apa, punya telepon, HP ya, HP Android yang udah nggak kepake atau yang udah butut, nggak apa-apa itu, mari kita pakai buat bikin saklar WiFi. Lebih bagus lagi kalau yang udah ada ininya nih, portable WiFi-nya, jadi dia bisa jadi hotspot sendiri gitu. Kalau misalnya nggak ada hotspotnya, nggak ada fasilitas untuk bikin hotspot sendiri di WiFi-nya, nggak apa-apa, bisa juga. Nanti kita mengakalinya, kita bikin lagi hotspot WiFi dari sini, dari ISP-nya sendiri. Jadi opsinya banyak. Jadi teman-teman, yang pertama opsinya ya, di rumah sudah ada jaringan WiFi, itu bisa langsung pakai. Yang kedua, misalnya nggak ada WiFi, tapi teman-teman punya tablet atau HP Android yang butut ya, yang nggak kepake, tapi bisa tethering misalnya, atau bisa jadi hotspot gitu, portable hotspot. Ini bisa langsung kita pakai, nggak perlu punya WiFi di rumah. Nah yang ketiga, kalau nggak punya WiFi di rumah dan juga tablet atau HP Android bututnya itu nggak ada hotspotnya, teman-teman bisa bikin hotspot sendiri pakai ESP8266 ini yang harganya 30.000 ini. Oke teman-teman, saya akan uraikan ya. Yang pertama kita langsung aja to the point, kita langsung flash dulu nih di Arduino IDE ya, sebentar teman-teman. Saya setting sebentar. Oke teman-teman, ini saya udah dengan biasa ya. Ini laptop jadul nih teman-teman, saya kasih buka Arduino IDE ya. Nah di sini teman-teman, saya sudah punya sketchnya ya. Ini adalah sketch programnya. Ini akan saya share ke teman-teman. Nanti silahkan cek di deskripsi. Bisa langsung dipakai teman-teman. Gak usah mikir-mikir susah. Pokoknya langsung punya barang beginian nih, ESP Node MCU 8266. Pakai sketch yang saya kasih. Jadi dah kita punya smart remote 6 channel langsung WiFi gitu kan. Nah gini teman-teman. Di sini ya, saya mungkin di sini nggak akan terlalu banyak jelasin ya. Tapi kalau sedikit ya, kalau misalnya saya bahas sedikit ya teman-teman di sini ya. Jadi di sini saya udah kasih tutorial nih teman-teman. Nanti kita akan download aplikasi teman-teman ya. Ini ada di Google Play ya. Nanti aplikasinya di sini saya nggak bikin aplikasi ya. Saya juga pakai aplikasi yang udah dibikin sama orang ya, nggak apa-apa, kita manfaatin aja toh. Aplikasi ini juga gratis ya. Ada aplikasi namanya Smart Remote ya, by Basem Osama ini, nanti ada di Android. Nanti saya akan jelasin sama teman-teman. Yang jelas download ini, lalu kita buka Arduino IDE, nanti masukkan library Simple Timer. Di sini juga saya include-kan nih library-nya. Nanti saya include-kan buat teman-teman bisa langsung download, ada di deskripsi ya. Nanti tinggal dimasukin aja ke Arduino IDE sebagai library. Nah, di sini lalu sketch-nya pakai ini ya. Lalu nanti set WiFi sama password udah ya. Nanti upload aja udah, sekali aja udah. Nah, nanti kalau udah connect ya, di sini ini ada terusannya nih ya. Kalau udah connect, nanti teman-teman itu ambil IP address-nya. Nanti biasanya ada di sini nih, ada di serial monitor ini. Gampang lah pokoknya, nanti saya praktekin kok teman-teman.
Nah, lalu satu hal di sini teman-teman ya. Jadi pin ESP8266 ini teman-teman ya, dia sebetulnya I/O-nya ada beberapa ya, banyak juga sebetulnya I/O-nya ya. Dan perbedaannya kalau ESP8266 ini tulisannya kan ada D0, D1, D2 sekian gitu ya. Di sini juga sebelah kirinya juga ada gitu ya. Ini ESP8266 ini yang tertulis di print di sini D0, D1, D2 itu sebetulnya tidak sama dengan pin I/O-nya ya, atau GPIO-nya itu beda. Kalau ESP32 sama, kalau 8266 beda nih. Jadi D0 itu bukan GPIO atau input output yang nomor 0. Begitu juga yang D1 bukan yang IO GPIO nomor 1, bukan. Beda lagi. Dia ada urutannya. Nanti saya bisa jelasin juga detailnya. Tapi intinya di sini kalau mau aman, kita mesti menghindari pin-pin yang ketika pertama kali dia boot itu bersifat punya trigger high. Itu soalnya bisa mengaktifasi relay. Kalau yang pertama kali waktu booting pertama atau di reset dia langsung high, itu berbahaya. Artinya nggak bisa kita pakai GPIO-nya. Ada juga GPIO lain yang kalau kita pakai nanti ketika di reset atau boot, nanti dia menyebabkan bootnya bisa ke reset gitu kalau dia di pull up ke atas atau di pull down ke ground gitu misalnya ya. Tapi itu terlalu rumit ya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin itu. Ikuti aja yang sudah saya berikan di sini ya. Jadi nanti pinnya yang kita pakai itu pin nomor 5, 4 ya, 14, 12, 13 dan 15. Ini bersesuaian dengan GPIO ya. Jadi ini teman-teman kalau dilihat di sini ya teman-teman ya. Jadi yang saya jelasin di sini ya. Nanti kita pakainya pinnya tuh nomor 5, 4, 14, 12, 13 dan 15. Ini bersesuaian dengan pinnya pin nomor D1, D2, D5, D6, D7, D8. Yang di sininya nih teman-teman. Jadi GPIO yang ini nih 5, 4, 14, 12, 13 ini. Kalau di ESP-nya sendiri ya, ini nanti bersesuaiannya sama pin yang itu. D1 gitu ya, terus pin D2, D5 gitu. Nanti kita akan pasang teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman ini sudah jadi ini ya. Nah, sekarang kita di sini library-nya tadi ya, simple timernya ini saya include-kan nih, ada di deskripsi teman-teman. Lalu sisanya cuman ESP8266 Wi-Fi ya. Ini cari aja di sini di library banyak ya, di Arduino IDE-nya tinggal buka library manager, cari aja. Lalu juga yang ESP8266 web server itu juga ada. Lalu juga yang Arduino JSON ada juga di library manajernya ini ya. Baik teman-teman, sekarang kita langsung nanti akan flash ini aja ya. Tapi sebelum itu, teman-teman nanti bisa lihat di sini ya. Jadi sebetulnya di sini ya teman-teman, yang penting itu ya, nanti teman-teman itu isi yang ini nih teman-teman nih, sorry. Nah ini nih yang penting itu Wi-Fi name-nya apa, Wi-Fi password-nya apa yang mau dipakai. Nah dalam hal ini teman-teman ya, tadi kan saya kan punya tablet Bluetooth ini ya teman-teman ya. Nah, di tablet Bluetooth ini, mari kita lihat nih, dia namanya apa gitu kan. Coba kita lihat sebentar ya. Saya lihat di sini more tadi kan di sini. Portable hotspot. Nah, kita lihat nih. Oke, nah ini kita pakai password sekalian ya. Kalau pakai password kan ini nih, oke. Nah, namanya teman-teman tuh Android AP ya. Ini case sensitif ya, jadi A-nya nanti gede, AP-nya juga gede. Oke, lalu passwordnya apa? Nah, passwordnya kita bikin aja nih teman-teman nih ya. Kita show ya, show. Passwordnya apa kek? Yang gampang aja ya. 1, 2, 3 gitu aja. Saya bikin aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Passwordnya gitu. Jadi namanya Android AP. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save. Nah udah ya. Ini saya save nih ya. Nah udah saya save. Nah karena tadi begini ya. Nama Wi-Fi-nya seperti ini ya, Android AP itu. Kita masukin di sini teman-teman ya. Ini di Wi-Fi name ini, masukin teman-teman di sini nih ya. Tinggal kita ketik namanya A-nya gede ya tadi, Android gitu ya. Android AP gitu kan. Nah, gitu tuh teman-teman tuh. Passwordnya tadi 1 sampai 8 kan ya. Masukin aja 1 sampai 8 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 begitu. Udah nih teman-teman. Yang ke bawah ini kalau saya bahas terlalu panjang ya, karena ini agak kompleks ya. Ini juga ada print-printan dan ini korelasi ke software ya. Jadi saya pikir
supaya juga nggak kelamaan videonya ya. Nah, yang penting di sini nih teman-teman nih, yang saya bahas satu lagi masalah pin aja deh. Jadi teman-teman, kalau pinnya ada yang mau dirubah ya, ini kan tulisannya change the pins you are using here if required ya. Kalau teman-teman mau ngerubah, misalnya ini kan sekarang kan saya pakainya nomor device-nya 6. Jadi ada 6 alat yang akan saya kontrol ya. Jadi pinnya 5, 4, 14, 12, 13, 15. Tadi udah kita bahas ya, bersesuaian dengan pin nomor D berapanya itu saya nggak ngomongin lagi. Nah, di sini ada 6. Kalau teman-teman cuma mau mengontrol 3 alat, ya udah ambil aja 3 pin ini, terserah mau yang mana ya pinnya. Kalau cuma mengontrol 2 alat juga pakai cuma pin 5 sama 4, ya udah 5, 4 yang ini hapus aja ya. Tutup kurung aja begitu, atau dibiarin begini juga nggak apa-apa. Nah, sekarang mari kita upload teman-teman ya. Saya akan upload langsung aja ya, nggak usah pakai apa namanya compile lagi, karena ini memang beneran mau saya upload ya teman-teman. Jadi saya colok kabel ini ya, kabel USB ya, sebentar teman-teman ya. Saya akan colok kabel USB-nya ke sini. Ini belum kedetek nih ya, kalau teman-teman masih bisa lihat ya. Nah, itu di bawah tuh teman-teman, masih not connected. Kita colokin sebentar teman-teman ya, sorry. Nah, saya colokin ini teman-teman ya. Saya jauhin dikit kali ya. Saya colokin ini mana tadi? Nah, gini nih. Nah, udah tuh. Nah, udah saya colokin nih teman-teman ya. Nah, sebentar, di sini udah connect belum? Coba saya zoom ya, biar kelihatan. Iya, udah ya. Ini kebaca nih teman-teman ya. Node MCU ESP12E on COM 4 ya. Nanti teman-teman juga bisa ngecek sendiri ya. Kalau teman-teman mau ngecek, tinggal di sini aja nih teman-teman ya. Di atas ini ya, ada di mana gitu ya. Ada di COM berapa, ini saya di COM 4 kebetulan udah ya. Kalau mau pilih board lain juga bisa, tapi kita bicarakan di sini pakai ESP Node MCU ya. Nah, ini akan saya upload aja mungkin ya teman-teman ya, supaya teman-teman juga bisa lihat ya. Ini saya naikin dulu deh biar agak ini dikit ya, agak besar dikit biar kelihatan. Oke, di sini ya teman-teman, saya akan upload aja teman-teman ya. Kita klik upload nih teman-teman, upload ya, klik, sudah nih teman-teman, udah saya upload ya. Oke, dia compiling sketch ya. Nih, compiling sketch, biarin aja dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Ini sudah 100% nih ya, kita sudah upload nih. Nah, sekarang kita tinggal bahas hal lainnya ya. Sorry bentar nih, aduh ini gimana sih kameranya, sorry ya teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman, sesudah kita tadi berhasil upload ya, kita mari kita nyalain HP Android kita tadi ya, HP Android kita. Dalam hal ini kan saya tadi pakai handphone ini ya. Nah, sekarang kita bahas dikit teman-teman untuk aplikasinya ya teman-teman. Aduh, ini karena ini HP-nya lambat banget ya teman-teman. Sorry lah ya, saya nggak pakai itulah ya. Saya pakai HP Android biasa aja deh. Karena itu lambat banget teman-teman. Bikin lama video aja kalau pakai itu. Jadi, saya akan tunjukin cara download aplikasinya ya. Oke teman-teman, dengan pakai HP Android ya, supaya lebih cepat daripada pakai tablet tadi tuh. Oke, saya masuk Play Store ya. Nah, di sini tuh namanya tuh kalau nggak salah Smart ya, Smart Remote ya, Remote. Nah, ini nih yang by Basem Osama itu, karena tadi kan di sini kan di mana tadi di atas ini. Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, itu kan saya tadi bilang nih Smart Remote-nya by Basem Osama ini ya. Jadi makanya di sini saya ketik aja di sini nih Smart Remote Basem gitu ya. Nah, keluar. Nah, ini nih teman-teman nih, Smart Remote ESP8266 ini yang Basem Osama. Ini nih, tinggal kita install aja ini nih teman-teman ya. Saya udah install nih di sini ya. Oke teman-teman, udah. Ini yang di-download, yang ini aplikasinya. Nah, serial monitor ini teman-teman, kita langsung lihat aja nih, dia udah connect belum nih. Saya buka serial monitor ya, saya buka serial monitor. Nah, ini saya coba deketin dikit ya. Sorry, ini kameranya goyang-goyang ya karena saya pegang. Ini akan saya reset ya teman-teman ya. Saya reset di sini. Saya reset ya, pencet reset nih. Nah, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat ya, coba kita lihat ya. Sorry, ini gimana sih? Nah, ini kan saya suruh connect ke Android AP ya. Oke, Android AP. Nah, ini udah connect nih teman-teman, kayak gini nih di serial monitornya kelihatan nih ya. Serial monitornya tuh connect ke Android AP. Yang penting ini teman-teman, IP address-nya ini nih 192.168.4327. Nah, sekarang di aplikasi ini
Berarti ESP kita ini 8266 udah connect ke Android Bluetooth ini nih, ke tablet Bluetooth ini. Ini udah connect nih teman-teman, ya. Jadi kalau dia udah connect, sekarang saya akan buka aplikasi Smart Remote-nya di apa namanya di tablet ini aja nih teman-teman. Saya akan buka ya. Sorry, ini gimana sih biar enak nih. Ini kali ya. Nah, gini. Nah, di sini. Nah, aplikasinya kayak gini teman-teman tuh, Smart Remote. Cuma gini aja, di sini belum ada device. Oke, nggak apa-apa. Sekarang teman-teman ya, caranya kita pertama klik yang titik 3 ini ya, kalau nggak salah nih. Nah, setting, masuk setting teman-teman. Masuk setting, aduh ini. Tabletnya jelek banget, soalnya teman-teman pusing saya juga ini memang. Nah, yang paling penting teman-teman, IP address-nya kita ganti. Nah, ini pakai yang 168.43.27. Nah, ini sesuai yang ini teman-teman nih ya. Nah, ini tadi nih 192.168.43.27. Nah, ini kan sekarang udah betul nih. Kalau udah betul, pencet oke. Oke ya kan? Nah, kalau udah oke, kita balik lagi ke home ya. Ini kita nggak perlu kita nggak perlu punya wifi di rumah, nggak apa-apa ya. Wifi-nya kan dari sini tadi nih. Nah, di sini ada tanda tambah ya teman-teman ya. Tinggal masukin device nih, misalnya tambah ya. Nah, add new device. Nah, ini masukin namanya katanya nih. Saya kasih nama nih teman-teman ya. Misalnya lampu 1 gitu ya. Lampu 1. Nah, pin numbernya. Nah, ini yang tadi saya bilang teman-teman. Sesuai urutan ini nih ya. Urutannya tadi teman-teman nih, sorry. Ini gimana sih? Nah, gini nih. Nah, pinnya itu mulai dari yang 5, ini ya, 4, 14, 12, 13 itu. Nah, ini misalnya yang pertama pinnya berarti nomor 5 gitu ya. Oke, teman-teman. Oke, udah. Udah nih ada lampu 1. Lalu terusin teman-teman, bikin. Misalnya udah, saya bikin aja nih sampai jadi 6 gitu ya. Saya bikin yang kedua misalnya namanya lampu 2 gitu ya teman-teman ya, lampu 2. Lalu pinnya tadi sesuai petunjuk di sini habis 5, 4. Berarti masukin juga di sini pinnya nomor 4 gitu ya, pinnya nomor 4. Nah, udah nih teman-teman. Sorry. Oh, hilang dia. Oh, ini udah nih ya. Lampu 2 pinnya nomor 4. Saya oke, udah. Nah, sekarang udah keluar 2 nih teman-teman ya. Udah keluar 2. Nah, ini terus dibikin sampai ada 6 device teman-teman ya. Ini bikinnya tinggal tambah aja begini gitu ya. Misalnya saya bikin yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam gitu ya. Tinggal masukinnya di sini. Pinnya menyesuaikan. Misalnya device ketiga lampu 3 gitu ya. Lalu pinnya tadi nomornya sudah 5, 4 langsung ke 14. Ya masukin aja pinnya 14 gitu ya. Udah. Nah, udah jadi 3. Nah, ini terusin aja sampai jadi 6 teman-teman ya. Nah, habis ini saya akan setting dulu. Kita langsung akan connect ya. Kita langsung akan connect dengan relay dan peralatan listrik yang langsung 220 volt supaya kita bisa lihat kayak apa aplikasinya teman-teman. Satu hal lagi terakhir ya. Saya cuma mau nunjukin ke teman-teman bahwa ini tuh udah berhasil ya kita program dengan Sketch ini. Nah, sekarang teman-teman ini sebagai contoh ya. Saya kan tadi di sini baru bikin sampai 3 ya. Nanti kita bikin 6. Ini contoh aja nih teman-teman nih. Kita lihat teman-teman ya, lihat respon di serial monitor ketika ini saya pencet. Misalnya saya nyalain lampu 1, tek, nyala lampu 1. Nah, lihat teman-teman. Di sini dia langsung mengidentifikasi bahwa lampu 1 tuh on, lampu 2 off, lampu 3 off karena device-nya baru ada ini. Kalau misalnya sekarang lampu 3 saya nyalain, tek. Yang nyala 2 nih, lampu 1 sama lampu 3. Nah, dia juga ngupdate nih. Di sini nih. Lampu 1 on, lampu 2 off, lampu 3 on. Nah, sekarang misalnya saya matiin semua, ini kan bisa turn all device off gitu. Saya matiin semua. Mana sih pencetnya susah nih. Tabletnya memang jelek banget teman-teman. Nah, gitu tuh. Mati semua ya. Nah, di serial monitor dia pasti ngupdate semua nih. Lampu 1 off, lampu 2 off, lampu 3 off. Artinya komunikasi kita ini udah komunikasi nih ESP-nya sama tablet ini. Ini laptop udah nggak kita perlukan. Ini cuma serial monitor buat ngecek IP address sama mengecek kalau dia udah benar-benar connect aja. Nah, sekarang laptop ini akan saya pinggirkan. Saya akan langsung setting relay untuk alat listrik ya teman-teman, sebentar. Baik teman-teman, saya lanjutkan. Ini setting yang udah saya buat ya teman-teman. Jadi saya akan menyalakan 6 barang sekaligus ya. Ini tadi ESP 8266-nya ya, yang sudah kita program tadi ya dengan Arduino IDE udah selesai. Sekali aja teman-teman ya programnya. Habis itu udah nggak perlu lagi. Ini saya sambungin pakai kabel jumper tadi ya, yang ada 8 pin tadi. Disambungkan ke relay ya.
Ini 4 modul sama 2 modul. Nah ini sebetulnya lebih enak yang nyatu ya. Jadi powernya nggak usah ada. Ini saya masih harus ngejumper kabel power nih 2 biji nih ya, yang merah sama apa? Yang hitam ini, karena kan ini modulnya beda PCB gitu ya. Terus saya pakai terminal biasa nih, terminal biasa ya, terminal murah gitu. Terus untuk bebannya teman-teman, saya punya lampu gini nih kebenaran nih ya. Saya ada cadangan stok lampu di rumah nih ya. Ada 4 biji nih lampu ini, lampu kayak gini nih, lampu downlight 6,5 watt. Ini lampu ini seperti dilihat ya teman-teman ya. Ini 220 volt semua ya teman-teman lampunya ya. Ini saya ada punya 4 nih, masih baru kebetulan belum saya pakai. Itu saya hubungin di sini lampunya teman-teman. Jadi ada lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4 ya. Lalu 2 lagi saya pakai beban kipas 1 sama kipas 2. Udah cuma begitu aja. Nah ini colokannya ya, colokannya. Jadi dari listrik ini 220, yang bagian netralnya langsung dihubungkan ke masing-masing alat ini, netralnya semua disatukan. Lalu untuk semua alat ini menerima koneksi ke L-nya atau ke bagian listrik fasenya itu sesudah melalui relay, melalui pensaklaran relay. Di sini yang kita pakai semua terminal yang NO ya, yang normally open aja. Lalu yang kabel 220 volt yang dari colokan ya, untuk yang bagian L-nya atau bagian setrumnya ya atau fasenya, itu disambungkan ke semua modul relay. Kita jumper dengan kabel-kabel kuning-kuning nih yang kayak lingkar-lingkar itu ya. Itu kita sambungkan ke bagian COM-nya atau common-nya. Jadi common-nya relaynya semuanya nyambung, COM-nya ke 220 volt langsung ke colokan ini. Lalu hasil pensaklaran yang baik di bagian NO-nya ada NO1 sampai NO6 masing-masing ke alat-alat ini ya. Kira-kira gitu. Nah, lalu di aplikasi teman-teman tadi udah saya buat ya. Saya coba sesuaikan, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini saya sudah buat di aplikasi tadi ya, yang smart remote itu. Saya namain lampu 1, lampu 2, lampu 3, lampu 4, kipas 1 dan kipas 2. Sengaja juga saya kasih label di sini ya biar jelas, sama juga sekaligus buat mengurangi silau kali dikit ya, lumayan. Nah, sekarang ini USB-nya sudah saya connect juga. Sebetulnya ini tinggal kita colokin aja nih teman-teman nih ya. Mungkin yang pertama kali karena saya di sini gimana ya enak ini, sebentar. Sorry teman-teman. Ini kan USB-nya tetap masih perlu tegangan ya, karena saya belum punya adaptor 5 volt nih. Jadi saya pakai ini aja deh teman-teman. Saya punya ini ya, saya punya power bank ya. Ini cuma kabel jelek nih, kabel power bank jelek. Kalau kabel datanya kan tadi kan yang ini nih, yang putih ini ya. Saya nggak pakai inilah, kepanjangan juga. Saya pakai kabel power jelek aja nih ya, buat powernya si ESP8266-nya, node MCU-nya ini saya colokin aja ya, saya nyalain ya. Tek, coba nyala tuh ya. Nah, kebetulan teman-teman saya pakai relay modulnya semuanya 5 volt ya. Jadi saya ngambil listriknya semua pakai power bank ini aja ya. Untuk 6 relay mungkin saya pikir ini maksimal power banknya power bank jadul ya, cuma bisa 5 volt 1 ampere. Cuma ini nyalain ESP sama semua relay kayaknya nggak akan nyampe 1 ampere sih ya. Oke, ini tinggal saya colok aja nih colokannya ya. Coba kita colok ya teman-teman ya, sebentar ya, sorry. Nah, ini teman-teman ya. Ini saya colokin teman-teman ya. Colokin. Udah nih. Taruh situ kali ya. Nah, gitu. Nah, di sini kan belum ada reaksi apa-apa ya teman-teman ya. Tadi ini powerbanknya sempat mati nih ya. Powerbanknya ada lampu gininya kan nih. Tadi sempat mati mungkin karena nggak ada beban ya. Ini power relay udah nyala ya. Nah, sekarang teman-teman di aplikasi tadi ini mestinya udah berfungsi nih teman-teman. Jadi sekarang ya contoh teman-teman ya. Saya nyalain lampu nomor 3 misalnya. Oh, teman-teman nyala tuh. Relay juga nyala. Lampu 3 nyala. Lampu 4, tek. Nyala lampu 4. Lampu 1, tek. Nyala lampu 1 ya. Lampu 2, nyala juga lampu 2. Oke, sekarang kita nyalain kipas yang nomor 2 dulu deh, yang sebelah kiri sono ya, yang nomor 2 nih. Lihat putarannya teman-teman ya, saya klik. Nah, bersuara tuh. Muter kipas yang kedua. Kipas 1 masih mati nih ya. Ini belum nyala nih, masih mati. Saya nyalain kipas 1-nya juga. Nyala. Nyala juga nih. Ya. Nyala semuanya teman-teman. Bisa juga langsung dimatiin semua ya di sini ya. Klak. Nah, sini mencetnya susah banget nih. Ya itulah tablet butut kayak gini teman-teman, susah mencet. Nah, mati semua tuh. Udah mati semuanya kan. Kipas juga berhenti itu.
Nah, sekarang contoh ya, saya nyalain lagi nih teman-teman. Lampu 3 aja misalnya. Tek, sendiri. Oh, bisa juga sendiri dia lampu 3 aja yang nyala, yang lain enggak ya. Lampu 2 misalnya. Tek, udah. Lampu 2 nyala. Sekarang lampu 3-nya saya matiin deh, atau lampu 2-nya saya matiin. Tek. Saya nyalain lampu 1. Tek, nyala yang 1 kan. Lampu 3 misalnya saya matiin. Tek. Saya nyalain lampu 4. Tek, nyala ya. Saya nyalain kipas yang ini deh, kipas 1 misalnya. Tuh, nyala ini, muter ya. Yang ini tetap diam, nggak nyala nih, mati. Nah jadi teman-teman ya, saklar WiFi ini udah berfungsi nih. Jadi kalau teman-teman punya tablet butut gini ya, saya udah coba ya, ini tinggal ditempelin di aplikasi magnet atau double tap ya. Tempelin di tembok aja gini. Udah keren nih teman-teman, di tembok rumah kita nih, kita punya saklar diatur gini, tek 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 tek. Wah kan keren banget kan teman-teman. Maksudnya ya ala-ala lah kan. Dan kita bisa ngontrol langsung 6 barang di situ ya. Nah ISP-nya juga ini kalau udah di flash atau di program sekali udah dia nggak perlu apa-apa lagi. Dan di sini yang unik juga saya temukan ya. Saya udah pernah nyoba nih pakai ginian teman-teman. Ternyata saklar WiFi ini lebih awet dan tahan lama ya dibandingin produk-produk jadi itu yang kemarin udah sempat saya bahas di video sebelumnya ya, saklar-saklar smart WiFi apa itu. Itu sebentar aja ngaco itu. Mendingan yang begini teman-teman. Ini contoh ya teman-teman ya. Jadi udah saya nyalain lagi deh nih. Mana lagi yang belum? Mana? Lampu 3 ya. Tek. Lampu 3 nyala, kipas 2. Oh, kipas 2 ini masih mati ya. Masih mati, saya nyalain deh. Tek. Nyala semua kan. Nah, udah. Nah, ini juga sama nih teman-teman ya. Kalau misalnya ini ya, contoh nih teman-teman, kalau misalnya kita mau pakai handphone lain ya, asalkan nomor IP-nya sama. Tadi kita udah ngeset di sini kan nomor IP-nya segini nih ya. Sorry, mana sini? IP ya, sorry. IP address-nya kan tadi segini nih. 192.168.4327 ya. Nah, misalnya anggap aja nih, misalnya kita yang ini udah saya tempelin di tembok gitu. Saya masih pengen ngontrol pakai handphone. Bisa juga, misalnya ini saya taruh ya. Saya taruh misalnya. Ini kondisi lagi nyala semua nih. Nah, saya ambil HP Android satu lagi teman-teman ya. Bisa aja, nggak ada masalah juga nih. Sebentar ya. Saya buka ya. Nah, gini, oke. Nah, yang penting di settingan WiFi-nya kita masuk ke WiFi yang dari sini tadi yang jadi hotspot kan yang ini nih tadi nih. Kita nggak pakai WiFi apa-apa. Jadi di rumah ini saya nggak ada jaringan WiFi ya. Di sini cuma pakai WiFi dari Android Tab yang butut itu. Nah, sekarang saya tinggal setting WiFi di sini teman-teman ya. Kita setting WiFi-nya aja nih teman-teman ya. Nah, setting WiFi ya sampai kita WiFi-nya itu pakainya yang ini tadi nih teman nih, Android AP ini nih yang tadi ya. Kita pakai Android AP. Tadi kan namanya kan Android AP tuh. Passwordnya 1 sampai 8 yang di situ ya. Kalau dia udah, nah kan udah tersambung tuh. Tersambung tanpa internet. Iya memang nggak ada internetnya, orang cuma dari situ kan. Nah habis dari situ, saya juga di sini coba udah download ya ini smart remote-nya ya. Ini saya download smart remote-nya. Nah kita pastikan dulu tadi alamat IP-nya ya. Udah bener belum settingnya nih? Sebentar ya teman-teman. Kita cek dulu, coba setting alamat WiFi. Nah ini belum ya. Nah tadi berapa di sini teman-teman? Kita ikutin aja alamat WiFi ininya, IP address-nya ya. IP address-nya tadi berapa nih? 43.27 ya. Oke udah 43.27. Nah ini saya taruh aja yang ini. Ya ini lagi nyala semua ya kondisinya ya. Ini saya masukin di sini teman-teman ya. Nih. Tuh ini gimana sih? Nah gini ya. Jadi 192.168. 43 ya. .27 gini kan. Nah udah tek. Ini begitu saya udah klik ya, saya back to home gitu ya. Nah ini udah, ini kan di sini tulisannya beda ya. Ini ada lampu teras, lampu kamar, lampu dapur gitu ya. Selama dia nomor IP-nya sama, dia akan fungsi juga nih teman-teman. Ini contoh ya, saya ini tuh lampu teras, oh jadi yang itu. Yang ini, yang ini. Bisa juga matiin di sini sampai mati semua nih, bisa ya. Oke teman-teman, ini power bank-nya sering mati ya. Coba saya ganti ya kabelnya, kali jelek kali kabel yang ini ya. Karena sering mati power bank-nya jadi dia mendeteksi kayak nggak ada pemakaian arus gitu, makanya mati sendiri ya. Emang ini arusnya berarti kecil ya teman-teman. Ini artinya buktinya kita bisa pakai
tegangan yang kecil ya, maksudnya ampernya nggak nyampe 1 ampere juga cukup. Ini saya nyalain lagi ya pakai yang ini ya, coba. Nah, tek, nyala tuh ya. Oh, ini juga mati nih teman-teman ya. Dia tuh sering mati ya karena pemakaian arusnya terlalu kecil mungkin ya. Makanya dia sering mati. Tapi intinya kita perlu power supply-nya berarti yang konstan ya. Jangan dari power bank. Power bank nih kalau nggak ada, kalau arusnya kekecilan mati dia ya. Coba kita tes lagi teman-teman. Nah, ini udah balik nih teman-teman. Berarti udah connect lagi ya. Dia udah nyambung lagi. Lampu 1, lampu 2 gitu ya. 3, 4. Sama nih kipas 1 ya. Ini baru yang ini aja nih yang nyala nih ya. Yang ini masih mati nih ya. Tuh, bisa saya goyang-goyangin nih. Yang ini belum nyala nih. Ya. Saya nyalain juga kipasnya. Satu lagi yang kedua nih. Ya. Nah, udah nyala tuh. Tuh ada tulisannya juga. Nah, oke teman-teman. Jadi bisa dari sini, bisa juga dari handphone lain asalkan IP address-nya sama ya teman-teman ya. Nah, lalu satu lagi nih teman-teman ya. Ini juga di sini dia itu bisa fungsi timer nih teman-teman. Ini bisa fungsi timer. Ini misalnya saya matiin dulu ya. Kipas saya matiin. Misalnya lampu ini biar ada beban ya. Biar ada beban relay deh lampu atau kipas saya nyalain deh, kipas 1, kipas 2 nyala misalnya. Saya matiin lampu aja ya. Saya nyalain lampu 1 aja misalnya. Nah, misalnya gini teman-teman. Ini kalau ditekan terus ya teman-teman. Misalnya gini. Ini ada fungsi timer juga. Jadi kita bisa ngatur lampu-lampu teras gitu yang di luar rumah ya supaya bisa nyala sendiri gitu tuh nggak masalah, bisa ya. Sorry ini sama saya kematiin nih misalnya. Udah nggak apa-apa. Nah, gini. Misalnya gini teman-teman. Ini lampu 1 tadi ya. Nih. Misalnya kita set a timer to turn off this device. Oke, sekarang kan ini udah malam banget ya. Sekarang tuh udah jam 1:16 nih. Saya begadang aja nih ya. Jam 1:16. Misalnya kita matiin jam 1:18. Coba aja ya di sini ya. Misalnya saya turn off ya. Turn off-nya itu jam, nah ini ya. 1:16. Nah, ini saya naikin aja nih kayak gini. Nah, gini nih. 1:18 lampu 1 harus mati gitu ya. Contoh. Nah, nanti yang lampu 3 ya. Kita turn on misalnya. Turn on device-nya jam 1:18 juga misalnya gini ya. Sorry. Nah, gini ya. Nah, sini. Nah, gini. Jadi nanti jam 1:18 dan ya. Lampu 1 yang sekarang lagi nyala ini mestinya mati. Terus lampu 3 otomatis nyala jam 1:18. Nah, ini belum. Masih 1:17 ya. Sorry. Nah, nanti 1:18 mari kita lihat reaksinya teman-teman. Mestinya lampu 1-nya auto mati, lampu 3-nya auto hidup gitu ya. Tadi saya settingnya kan gitu. Cuma ngecek timer, fungsi timer sederhana aja. Artinya ini bisa dipakai juga buat timer gitu. Ya. Jadi cukup smart juga, bisa dikontrol wifi, habis itu bisa diprogram timer ya, nyala. Misalnya buat lampu sore ya, nyala jam 6 sore, mati jam 6 pagi gitu kan, bisa langsung di timer aja di sini kan. Untuk 6 alat lagi langsung ya, bukan cuma 1. Nah, ini udah lewat 18 nih teman-teman. Coba kita lihat teman-teman ya, reaksinya. Kan lewat 18. Udah bereaksi belum nih? Nah, lihat teman-teman. Lampu 1-nya mati, lampu 3-nya tiba-tiba nyala. Berarti timernya berfungsi, dia cuma ada reaksi ya, berapa detik gitu ya, nggak langsung tadi ya. Tapi intinya, timernya ini bisa dipakai. Misalnya, lampu 3-nya ini ya, sekali lagi ya, lampu 3-nya saya matiin deh, turn off-nya jam 1:19 aja nih gini. Sorry, mana sini? Nah gini ya, 1:19 saya matiin, tapi lampu 4 jam 1 kita turn on ya. Lampu 4 jam 1:19 saya nyalain gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi lampu 3-nya nanti 1:19, ini masih 1:18 ya, sorry nih, kurang jelas ya. Nanti lampu 3 ya, jam 1:19 mati, lampu 4 nyala gitu. Nah, lampu 4 nyala, lampu 3-nya belum mati nih. Tungguin aja teman-teman. Tuh, dia pasti nyala kok, pasti bagus timernya juga, nggak ada ngaconya gitu. Ya, jadi dia bisa dinyalain manual gini ya. Kalau nyalain manual tetap bisa ya. Lampu 2, lampu 1 gitu ya, nyala semua gini ya. Atau dimatiin langsung semua gini bisa ya. Matiin mana sini? Pencetnya nih, layarnya jelek sih ya, handphone tablet butut sih nih. Nah, mati semua tuh ya. Mati udah semuanya bisa. Nah, gitu jadi teman-teman ya, kira-kira
Jadi bisa dikontrol pakai saklar begini ya, nyalain gini ya, bisa begini tuh. Lampu 1 gitu misalnya gitu. Bisa begini, bisa juga di timer ya. Jadi kira-kira ini teman-teman, nanti silakan aja kalau teman-teman mau bikin ya, modalnya cuman ini, saya udah jelasin semuanya. Nanti kalau untuk pemakaian, ini bisa langsung pakai adaptor aja ya, pakai adaptor 5 volt yang bekas handphone kan banyak tuh ya. Tinggal colok aja udah di satu tempat, masukin box ya. Kalau saran saya sih kalau teman-teman yang misalnya mau ngerenov rumah atau misalnya mau ganti lampu gitu di plafon ya, ini tinggal dimasukin aja nih ke dalam plafon nih, masukin box ya, masukin plafon. Terus kalau punya tablet butut yang kayak gini nih, tempel aja di dinding udah, nggak usah pasang-pasang saklar ke bawah, bobok tembok, pasang kabel lagi baru, nggak usah ya, pakai ini aja langsung nih. Ini tinggal ditaruh aja, dimasukin box nih semuanya nih, dikasih power aja 5 volt. Ya power 5 voltnya pakai adaptor aja, jadi langsung ke 220 juga. Gitu teman-teman, jadi saklar wifi kayak gini murah ya, tahan lama, awet ini dibandingin yang produk-produk yang dijual itu. Sama dia bisa bekerja juga di jaringan lokal ya, artinya kita pakai networknya network lokal, bahkan bisa pakai wifi hotspot yang cuma dari tablet butut ini aja dia bisa connect gitu. Jadi nggak perlu jaringan wifi yang beneran, sebetulnya nggak apa-apa. Oke, ini aja mungkin kira-kira yang saya sampaikan ya, udah terlalu lama. Selebihnya teman-teman bisa lihat di link deskripsi ya untuk sketch programmingnya. Selebihnya saya kira barang-barang ini udah jelas ya, udah saya jelasin juga, harganya juga murah, teman-teman bisa beli sendiri. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kelamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.